Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang, dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Ayam atau telur, mana yang lebih dulu? Hari itu baginda raja sangat senang melihat ayamnya yang sudah bertelur. Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat. Dalam sayembara tersebut,
peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, seperti biasanya, maka peserta tersebut akan diberikan hukuman. Akan tetapi, jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang tidak mampu. Namun masyarakat berpikir 2 kali, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa 4 orang yang berani mengikuti sayembara. Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka. Adapun sayembara tersebut memiliki 2 peraturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun tiba. Peserta pertama kemudian maju dan Baginda Raja langsung bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan setelah melihat peserta pertama gagal. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda. "Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam bejantan?" Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Seperti peserta pertama, ia juga dijebloskan ke penjara. Berikutnya, naiklah peserta ketiga dan menjawab, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya, sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan, "Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Tibalah giliran peserta terakhir, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukai sosoknya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. "Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam," kata Abu Nawas dengan santai. "Coba berikan alasanmu," tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam." Mendengar jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja hanya bisa merenung. Sang raja ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi ia tidak memiliki alasan lagi karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal.
Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh emas sebagai hadiah bagiannya. Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya, tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa, sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal," ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, "Mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia. Kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran, atau kewarasannya. Lanjutnya, Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara
untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas.
Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja.
Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur.
Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu, jawab Abu Nawas dengan santainya. Baiklah jika begitu, tetapi jika engkau berbohong maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya. Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang? Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu."
"Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan. Tanya Abu Nawas. Bagi orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Saat Abu Nawas sholat tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja terkejut bukan kepalang tak kala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin ngaco. Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Jika sholat itu tidak perlu ada rukuk dan sujud. Mendengar fatwa tersebut, Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah. Sama persis dengan apa yang dilakukan setan yang menolak untuk sujud kepada Adam. Raja menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati. Baginda kadang menyesali diri saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Selain itu, raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah, begitu usul para pembantu. Baginda Raja pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada raja untuk melakukan tabayun atau konfirmasi kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Benarkah Abu Nawas, kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud?" tanya Baginda Raja dengan ketus. "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi, "Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Baginda Raja adalah seorang khalifah yang suka fitnah?" "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, "Kamu memang pantas dihukum mati.
karena melanggar syariah Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, jawab Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir seolah-olah hamba berkata salah, jelas Abu Nawas. Apa maksudmu? Jangan membela diri, kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap raja. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat, tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda raja pun mengangguk-angguk membenarkan. Bagaimana soal aku yang suka fitnah, tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, baginda raja tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan baginda raja menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab dengan memutarbalikkan berita.